Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angkat Angkut. Di sini akan mengangkat tema yang pantas diangkut. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Aku doakan teman-teman sehat selalu. Kita sebagai orang Indonesia, dalam fan fikih atau dalam fan ubudiyah, hukum-hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengikuti doktrin Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i. Namun dari itu perlu kita mengetahui biografi beliau yang meskipun sesingkat mungkin kita perlu mengenalinya, karena untuk menambah kecintaan kita kepada beliau, orang-orang soleh, yakni Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Imam Muhammad bin Idris Ibnul Abbas Asy-Syafi'i, yang lebih terkenal dengan Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Orang besar ini lahir pada tahun 150 Hijriah, bertepatan pada tahun 767 Masehi di Ghuzat, dan wafat pada hari Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah, yang bertepatan pada tahun 821 Masehi di Mesir. Bukan waktu yang cukup lama, bukan? Karena sekarang sudah tahun 1442 Hijriah, bertepatan pada tahun 2020, dan sekarang berada di bulan September. Sejarah hidupnya sangat cemerlang. Dimulai dengan hafal Al-Quran pada usia 9 tahun. Dia pernah hidup bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat Badui, yakni orang-orang pedalaman pada waktu itu. Meskipun sekarang tetap disebut Baduy. Oke, untuk mempelajari kemurnian bahasa Arab, beliau terjun dan belusukan di orang-orang Baduy. Dia melakukan perjalanan studi ke Mekah, Madinah, Irak, dan Mesir. Imam Syafi'i lah pencipta ilmu usul fiqh, peneliti dan penyaring hadis nabawi yang ratusan ribu jumlahnya, hingga terkenal di kalangan ahli hadis sebagai Nasirus Sunnah, pembela dan penolong sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama dalam masa studi, dia menulis berpuluh-puluh karangan. Yang paling terkenal ialah setebal 2113 halaman, dan Ar-Risalah setebal 670 halaman. Bukan angka yang sangat fantastik, bukan? Untuk seukuran kitab, adalah kitab hasil penelitian dan ijtihadnya dalam bidang fikih, yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan penyelidikan paling mendalam, sedalam laut, bahkan melebihinya. Sedangkan Ar-Risalah adalah karya di bidang usul fikih. Ratusan murid dan pengarang di zamannya dan masa-masa setelahnya menjadikan kitab karangan imam besar ini sebagai bahan studi, serta menjadi embrio lahir ratusan jilid kitab kompilasi hukum fikih pada masa-masa setelahnya. Akhirnya Angkat Angkut sudah mengangkat, kemudian untuk diangkut menyampaikan terima kasih kepada teman-teman yang setia menonton sampai akhir. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.